Di era yang serba cepat ini, banyak dari kita hidup di dunia yang terlihat semakin terhubung tapi justru terasa semakin sepi. Kita bisa punya ribuan pengikut di media sosial, tapi hanya segelintir orang yang benar-benar tahu isi hati kita. Ada pesan masuk di setiap jam, notifikasi tak berhenti berdenting. Namun, ketika benar-benar butuh teman bicara, layar terasa dingin dan sunyi. Itulah paradoks hubungan manusia modern. Semakin mudah berkomunikasi, semakin sulit terkoneksi. Hubungan yang bermakna bukan tentang seberapa banyak orang yang kita kenal, tetapi seberapa dalam kita benar-benar memahami dan dipercaya oleh mereka. Relasi sejati bukan dibangun dari formalitas basa-basi, melainkan dari kehadiran yang tulus, perhatian yang nyata, dan niat untuk saling tumbuh. Banyak orang gagal memahami hal ini. Mereka sibuk mencari koneksi, padahal yang mereka butuhkan adalah koneksi yang berarti. Membangun relasi yang kuat bukan perkara cepat. Ia butuh waktu, empati, dan konsistensi. Namun ketika dilakukan dengan benar, relasi bisa menjadi salah satu investasi paling berharga dalam hidup. Investasi sosial yang bukan hanya memperluas peluang, tetapi juga memperdalam makna hidup itu sendiri. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas 10 cara membangun relasi yang kuat dan bermakna, agar setiap hubungan yang kamu bangun bukan hanya sekadar kenalan, tapi menjadi bagian penting dari perjalanan hidupmu. Di zaman serba daring ini, kita sebenarnya terhubung lebih mudah dari sebelumnya, namun sering merasa terputus. Banyak hubungan terjalin hanya lewat layar ponsel atau media sosial. Interaksi sepintas di chat atau story dengan banyak like dan emoji seringkali tak cukup untuk membangun ikatan yang dalam. Seperti terjebak dalam ruang gema digital, kita bisa berkomunikasi panjang lebar tapi merasa jenuh, bahkan kesepian. Sulitnya membangun relasi erat di era digital, salah satunya karena kecepatan dan gangguan. Misalnya, survei menunjukkan lebih dari separuh orang dewasa mengeluhkan bahwa pasangannya sering terganggu ponsel saat ingin bicara. Gadget menjadi distraksi konstan, perhatian terpecah antara layar dan orang di depan kita. Terkadang, kita juga terjebak dalam FOMO, fear of missing out, fokus pada konten lain hingga lupa sepenuhnya hadir bersama teman. Padahal, komunikasi seperti itu bisa membuat hubungan semakin rapuh. Relasi menjadi seperti kue instan, cepat dibuat tetapi rapuh. Padahal, relasi yang bermakna ibarat taman, butuh tanah subur, air ketulusan, dan waktu untuk tumbuh. Seringkali kita terbuai anggapan bahwa semakin banyak teman di media sosial, semakin sukses relasi kita. Bayangkan punya ribuan kontak, tapi apakah satu pun dari mereka benar-benar memahami kita? Pandangan ini ternyata menyesatkan. Seperti yang dicatat dalam sejumlah ulasan, media sosial sering menjerat kita pada ilusi. Semakin banyak followers, semakin baik. Padahal, kenyataannya, kualitas pertemananlah yang menentukan kedalaman relasi. Jika hanya mengejar jumlah, kita bisa seperti pelaut yang berlayar luas tanpa kompas. Banyak singgah di pulau baru, tetapi tak punya pondasi hubungan yang kuat. Seperti buku klasik, seorang penulis pernah mengingatkan, "You will be most remembered not by how many people were present at your birthday party, but by how many people felt sad when you died." Jadi, daripada sibuk merawat daftar panjang kontak, lebih baik menyirami sedikit pohon pertemanan dengan kasih dan perhatian. Ketulusan ibarat pupuk dalam tanah, tanpa itu, tanaman persahabatan sulit tumbuh. Dalam berinteraksi, ketulusan harus jadi prasyarat utama. Jangan hanya bersikap ramah karena mengharapkan imbalan atau keuntungan. Ketulusan dalam berinteraksi artinya menunjukkan minat yang tulus pada kehidupan dan cerita orang lain. Cobalah bayangkan, saat teman bercerita, apakah kita hanya mendengarkan setengah hati sambil menunggu giliran bicara, atau kita benar-benar memberi perhatian penuh? Ketulusan berarti hadir secara mental dan emosional. Dengan ketulusan, kepercayaan terbentuk. Tanpa ketulusan, hubungan bisa seperti gedung tanpa pondasi, menjulang tapi rapuh.
Empati adalah kunci membangun jembatan antar hati. Ini bukan hanya soal memahami emosi teman, tetapi juga peduli pada isu dan situasi yang mereka hadapi. Tunjukkan bahwa kita mendengar dan merasakan apa yang mereka rasakan. Contohnya, mendengarkan tanpa menghakimi sudah merupakan wujud dukungan besar. Jika teman kita sedang bersedih, kita bisa menyapa dengan sepatah kata hangat atau sekadar berada di sampingnya. Sikap empati sederhana seperti ini sangat berarti dan menumbuhkan relasi, karena relasi tidak tumbuh dari sikap netral terhadap penderitaan orang lain. Analoginya, jika ketulusan adalah air penyubur, maka empati adalah sinar matahari yang membuat hubungan berkembang. Konsistensi adalah lem emas yang mengikat kepercayaan. Orang lebih percaya pada mereka yang bertindak sesuai dengan ucapannya. Begitu kita menepati janji kecil sekalipun, misalnya tepat waktu saat janjian atau menindaklanjuti pembicaraan kemarin, maka timbullah rasa dapat diandalkan. Sebaliknya, perilaku yang sering berubah-ubah atau tidak konsisten membuat orang ragu dan jauh hati. Sebagaimana diungkapkan, tindakan yang sejalan dengan ucapan akan membentuk kepercayaan jangka panjang. Dalam praktek sehari-hari, ini berarti menjaga komitmen. Jika sudah bilang mau mendengarkan atau membantu, lakukanlah secara konsisten. Layaknya mesin jam yang berdetak teratur, konsistensi membuat orang lain merasa aman dalam menjalin hubungan. Menjadi diri sendiri itu seperti permata yang memancarkan kilau uniknya. Penting bagi kita untuk memahami nilai-nilai dan prinsip diri sendiri. Kemudian, berani menampilkannya dalam relasi. Dalam era personal branding, misalnya, kejelasan nilai diri dianggap penting agar citra kita otentik dan jujur. Dalam konteks hubungan, kejelasan nilai diri berarti kita tahu apa yang kita bawa ke dalam relasi dan tidak malu menjadi diri sendiri secara utuh. Artinya, tidak perlu berpura-pura mengikuti tren atau membentuk citra palsu demi diterima orang lain. Dengan kejelasan ini, kita menarik orang-orang yang benar-benar sefrekuensi dan hubungan yang terbangun lebih tulus. Mendengar dengan penuh perhatian adalah bentuk penghargaan tertinggi terhadap orang lain. Seringkali kita lebih sibuk menyiapkan jawaban daripada benar-benar mendengar. Padahal, mendengarkan dengan niat memahami, bukan untuk menjatuhkan atau menghakimi, dapat membuat teman merasa dihargai. Dalam relasi yang bermakna, ketika orang lain berbicara, kita berikan waktu, kontak mata, dan perhatian penuh. Sebuah sumber menyebutkan bahwa kemampuan mendengarkan dengan niat memahami justru membangun kepercayaan diri lawan bicara dan membuatnya merasa dihargai. Analoginya, telinga adalah gerbang ke hati orang. Jika kita jaga gerbang itu terbuka dengan tulus, maka pintu kepercayaan pun terbuka lebar. Dalam dunia maya, mudah sekali hubungan jadi sulit karena salah paham atau terlalu menumpuk drama. Untuk itu, penting menjaga batasan sehat dalam interaksi. Jika terjadi masalah, sebaiknya diselesaikan langsung secara pribadi, bukan melalui komentar publik di media sosial. Misalnya, saat ada pertengkaran, bukalah dialog dari hati ke hati, bukan lewat chat grup atau postingan sarkastik. Konflik yang diselesaikan secara terbuka dengan komunikasi yang baik justru akan memperkuat ikatan, membuat hubungan lebih sehat. Ibarat meredakan api, hadapi masalah perlahan dan jangan bakar jembatan. Dengan cara ini, teman akan merasa dihormati dan hubungan tetap hangat tanpa amarah tersimpan. Sikap peka sangat membantu membangun relasi. Kita tidak boleh memaksakan kehendak pada situasi yang belum tepat. Misalnya, jangan tiba-tiba membahas topik berat saat teman sedang stres atau terburu waktu. Dengan menjadi peka terhadap suasana, kita menunjukkan pengertian yang lebih dalam. Saat kita beradaptasi, mengubah gaya berkomunikasi atau topik pembicaraan, orang lain akan merasa nyaman dan dihargai. Ini seperti menyesuaikan gelombang radio. Dengan mencari frekuensi yang sama, sinyal persahabatan menjadi jernih.
Orang yang peka pada lingkungannya mampu menjaga keharmonisan hubungan di tengah dinamika kehidupan. Tidak hanya bersemangat menjalin kenalan baru, kita juga harus merawat hubungan lama. Ingatlah untuk tetap menyapa teman lama kita, sekadar tanya kabar atau beri selamat, sehingga mereka tahu kita peduli. Misalnya, luangkan waktu mengirim pesan singkat seperti, "Ada kabar?" saat lama tak bertemu. Momen-momen spesial seperti ulang tahun atau pencapaian besar teman bisa jadi alasan bagus untuk menunjukkan perhatian. Hal-hal kecil seperti ini menandakan bahwa mereka masih berarti dalam hidup kita. Di samping itu, pertemuan meski jarang tetap penting. Tatap muka dan canda tawa bersama menciptakan kenangan berharga. Persahabatan yang kuat bukan soal seberapa sering ketemu, melainkan seberapa dalam kita saling menerima dan mendukung. Ketika kita merawat hubungan lama, kita sedang menabung investasi sosial yang kelak bisa diandalkan. Relasi yang kuat bukan sekadar hiburan sesaat, ia adalah investasi sosial yang memberi keuntungan jangka panjang. Menurut riset kesehatan, orang yang memiliki ikatan sosial yang baik cenderung hidup lebih lama dan sehat. Sebaliknya, isolasi sosial dan kesepian yang kini makin banyak terjadi, terbukti meningkatkan risiko penyakit serius dan kematian dini. Dengan membangun relasi bermakna, penuh kejujuran, empati, dan perhatian, kita menanam tabungan kebahagiaan untuk masa depan, layaknya memelihara pohon yang suatu saat memberi buah. Tiap waktu dan tenaga yang kita investasikan dalam persahabatan akan berbuah dampak positif. Jadi, bukalah hati untuk berhubungan lebih dalam, karena pada akhirnya, kualitas hidup kita sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang di sekitar kita.